Al-Khwarizmi, peletak dasar algoritma. Istilah algoritma mungkin bukan sesuatu yang asing sekarang ini. Para ahli sejarah matematika menemukan kata tersebut berasal dari nama seorang penulis buku Arab terkenal, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dari Uzbekistan. Dalam literatur barat, ilmuwan yang lahir pada tahun 770 Masehi ini lebih terkenal dengan sebutan algoritmi. Kedua orang tuanya kemudian pindah ke sebuah tempat di selatan kota Baghdad ketika ia masih kecil. Al-Khwarizmi juga adalah penemu dari beberapa cabang ilmu matematika. Ia juga dikenal sebagai astronom dan ahli geografi. Beliau merupakan salah satu ilmuwan matematika terbesar yang pernah hidup dengan tulisan-tulisan yang sangat berpengaruh pada zamannya. Teori aljabar juga adalah penemuan dan buah pikiran Al-Khwarizmi. Nama aljabar sendiri diambil dari bukunya yang terkenal dengan judul Al-Jabr wal Muqabilah. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, dan kotangen serta konsep diferensiasi. Di barat, terutama di Eropa, ia dikenal juga dengan nama Al-Khwarizmi, Al-Kharizmi, Al-Khwarizmi, algoritm atau algoritma. Ia juga memperkenalkan angka India yang kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia mampu merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Dalam buku ini, ia merumuskan dan menjelaskan secara mendetail tabel trigonometri yang biasa kita pelajari saat ini. Tak hanya itu, jika dipelajari secara detail, buku ini ternyata mampu mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan gampang. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang ia dalami dalam bidang matematika, yang menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer sehingga masih digunakan pada zaman sekarang. Para ilmuwan barat menyebutnya aritmatika atau ilmu hitung dengan menggunakan angka-angka Arab. Pengaruh beliau dalam perkembangan matematika, astronomi, dan geografi tidak diragukan lagi dalam catatan sejarah. Pendekatan yang dipakainya menggunakan pendekatan sistematis dan logis. Al-Khwarizmi memadukan pengetahuan dari Yunani kuno dengan Hindu dan ditambah dengan idenya sendiri dalam mengembangkan matematika. Sebuah karangan Al-Khwarizmi yang dianggap penting dan telah disalin ke dalam bahasa Latin dalam Trattati de Arithmetica. Buku tersebut membahas beberapa soal hitungan dan asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang kita gunakan. Buku ini terbit di Roma pada tahun 1857 Masehi. Pada era Kopernikus, adalah suatu hal yang sulit untuk bisa disebut sebagai kaum intelektual di bidang matematika tanpa bisa dihubungkan dengan karya-karya ilmiah para ahli matematika muslim seperti Al-Khwarizmi. Banyak ilmuwan Eropa kala itu yang menyalin contoh-contoh praktis dari kitab-kitab Al-Khwarizmi, misalnya tentang cara menghitung ketinggian gunung, kedalaman lembah, dan jarak antara dua buah objek atau permukaan yang tidak rata. Tulisan-tulisan mengenai aljabar yang dimulai penulisannya oleh Diophantus tahun 250 sebelum Masehi dari Yunani misalnya, oleh Al-Khwarizmi telah dikoreksi kesalahan-kesalahannya serta dijelaskan kembali dan kemudian dikembangkan. Dia pula lah yang memberikan beberapa rumus dasar matematika, antara lain mengenai bangun segitiga serta menyusun daftar logaritma. Selain karya-karyanya di bidang matematika, Al-Khwarizmi juga melahirkan karya-karya dalam bidang astronomi. Ia membuat tabel untuk mengelompokkan bintang. Pada awal abad ke-12, karya-karya Al-Khwarizmi telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain, dan yang pertama kali adalah ke bahasa Latin oleh Adelaide of Ball dan Girard dari Cremona.
Karya terbesar beliau adalah matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan kartografi telah menjadi pondasi dasar ilmu pengetahuan modern. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linier dan notasi kuadrat telah memberikan keakuratan dalam disiplin ilmu aljabar, di mana istilah aljabar sendiri diambil dari judul salah satu bukunya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Buku pertama beliau yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Karya-karyanya yang lain adalah kitab surat Al-Ard atau pemandangan bumi, yang diterjemahkan menjadi geografi, memperlihatkan koordinat dasar dari lokasi-lokasi yang saat itu telah diketahui di dunia. Beliau dengan berani telah mengevaluasi panjang sebenarnya dari laut Mediterania dan juga lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Buku ini juga memuat peta-peta dunia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Al-Khwarizmi juga pernah mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam menentukan tata letak suatu tempat di bumi. Bersama dengan 70 ahli geografi lain, beliau lalu membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, maka karya ini memunculkan dampak yang hebat bagi kemajuan matematika dasar di Eropa. Universitas-universitas di Eropa masih menggunakan buku-buku karya Al-Khwarizmi sebagai acuan dan buku teks wajib untuk mahasiswa-mahasiswanya sampai pertengahan abad ke-16. Karya-karyanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang lain setelah terlebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Terakhir, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Al-Khwarizmi meninggal dunia pada tahun 840 Masehi.